الفقه بيدك عش معاه يصون راعاة وسرور اتعلم. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Iya. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Ya. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin. Rihun aw ghairuhu illal mani. Ya. Asani zawalul akli bi naumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'ada tahu minal ardi. Asalisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Ar-rabi'u masuku bil adami au halkati duburihi bibatnir rahati au bibutunil asabi'i. Iya. Ini perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu di sini disebutkan nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Pembatal wudu ada 4 perkara. Yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal mani. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalur, maksudnya kemaluan dan dubur, kubul dan dubur, baik berupa angin yaitu kentut atau yang lainnya. Yang lainnya itu apa saja? Kotoran, kencing, nanah, darah, biji atau cacing. Artinya mutlak. Mau yang keluar itu angin atau berupa benda. Benda tersebut mau benda kering atau benda basah. Yang keluar tadi yang biasa keluar atau yang normal keluar seperti kotoran dan air kencing, atau yang tidak normal keluar seperti nanah dan darah. Mau yang keluar itu suci atau yang keluar itu najis. Suci misalnya keluar batu dalam kondisi kering, yang seperti itu nanti dia suci, tidak najis. Ya, atau apa itu baik yang basah, misal ya darah, nanah atau kotoran tadi itu. Ini mutlak ya, keluar mau angin ataupun yang lainnya pun itu sudah membatalkan wudhu seseorang kecuali mani. Kecuali mani. Nah, kalau mani ini tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan untuk mandi besar. Keluarnya mani dilihat, adapun keluarnya mani tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi besar, seperti itu. Yang kedua adalah zawalul akli, hilang akal. Hilang di sini maksudnya tidak hilang terus nggak ada sama sekali, enggak. Ini maksudnya akalnya istitarul akli, tertutupnya akal. Oleh karena apa? Baik dengan tidur atau yang lainnya. Dengan tidur atau yang lainnya. Yang lainnya itu masuk dalam kategori ini adalah gila. Orang gila wudhunya batal. Meskipun gilanya cuma sebentar, 5 menit misalnya. Lalu sembuh lagi, ya wudhunya sudah dianggap apa? Batal. Atau pingsan. Atau mabuk. Mabuk di sini maksudnya dengan minum minuman keras lalu dia mabuk, ya baik dia sengaja atau tidak sengaja, itu nanti dia batal wudhunya. Atau ayan. Nah, yang seperti ini nanti wudhunya batal. Kecuali illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali orang yang tidur dalam posisi duduk dan pantatnya menempel pada alas duduknya, artinya posisinya mapan. Ya, posisinya mapan di sini artinya ala yakuna baina maq'adatihi wa maqarihi tajafin. Jangan sampai ada apa istilahnya? Jangan sampai ada rongga antara pantatnya sama tempat duduknya. Tidak ada rongga. Yang seperti ini nanti wudhunya tidak batal meskipun dia tidur. Meskipun dia tidur, wudhunya tidak batal kalau posisinya mapan kayak tadi itu. Ya, sebenarnya dalilnya hadis para sahabat ketika menunggu sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak keluar-keluar, artinya telat datangnya sampai mereka tertidur. Ya, lalu ketika Rasulullah datang mereka bangun, sedangkan mereka tidak berwudhu lagi. Ya, seperti itu. Ya. Lah, perlu dibedakan antara tidur sama ngantuk ya. Kalau ngantuk ini tidak membatalkan wudhu. Ya, bedanya tidur sama ngantuk. Kalau ngantuk itu dia masih mendengar suara kebisingan di sekitarnya meskipun dia tidak paham itu ngomongnya apa, itu ngantuk. Tapi kalau nggak dengar sama sekali, tidak nyambung sama sekali, itu baru dinamakan apa? Tidur. Itu yang nanti membatalkan wudhu. Ya. Ya. Yang ketiga, iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Ya. Persinggungan kulit. Persinggungan kulit antara laki-laki dengan wanita, artinya laki-laki dengan wanita gendernya harus beda. Kalau nyentuh laki-laki sama laki-laki, wanita sama laki, meskipun disertai dengan nafsu, itu tidak membatalkan wudhu. Ini harus laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Yang sudah besar itu sudah diminati lawan jenis meskipun belum balik. Besar di sini artinya tidak identik dengan balik dalam kasus ini.
Artinya sudah sekedar diminati saja. Kalau tanda-tandanya kalau laki-laki kemaluannya sudah bisa ereksi atau tegang. Kalau perempuan sudah merasakan kecenderungan hati kepada seseorang. Nah itu dia. Itu kalau disentuh atau menyentuh itu sudah batal. Tidak mahram, artinya tidak ada hubungan mahram antara kedua orang tersebut. Artinya kalau laki-laki nyentuh perempuan yang sudah besar, sama-sama sudah besar, tapi ada hubungan mahramnya, maka wudhunya tidak batal. Nah, mahram di sini baik mahram karena nasab seperti ibu kandung atau saudara kandung, atau secara sepersusuan seperti ibu sepersusuan dan saudari sepersusuan, atau mahram karena perbesanan seperti ibu mertua. Nah, itu kalau terjadi kontak kulit maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang baik berupa plastik atau mungkin baju atau mungkin kain atau yang lainnya, maka persentuhan kulit tadi itu tidak membatalkan wudhu, ya. Seperti itu. Yang keempat, menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan dan telapak jari-jari. Ya, menyentuh kemaluan manusia dilihat catatan kakinya, baik kemaluannya sendiri atau orang lain. Seorang menyentuh kemaluannya sendiri, ya, atau menyentuh kemaluan orang lain, baik itu yang disentuh kemaluan anak kecil atau kemaluan orang yang dewasa, ya. Baik yang disentuh tadi kemaluan orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati, maka ini membatalkan wudhu seseorang. Membatalkan wudhu seseorang, kecuali tadi kalau ada penghalang ya berupa kain atau plastik, maka itu tidak. Seperti itu. Atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau telapak jari-jari. Nah, ya gini, kata ulama ini ya. Nah, jadi tangan disatukan seperti ini, ya. Lalu agak ditekan, ya, area yang tertutupi itu yang ketika menyentuh nanti membatalkan wudhu. Adapun yang terlihat tidak tertutupi itu kalau nyentuh nggak membatalkan wudhu. Jadi samping-samping jari, ujung jari atau punggung tangan, punggung jari itu kalau mengenai kemaluan nanti wudhunya tidak batal. Ya, dalilnya adalah man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaknya dia berwudhu, seperti itu. Iya.